Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Aldi Priyo Panjilaksono dengan NIM Digit terakhir 106. Di sini aku mau menjelaskan tentang komunikasi I2C pada STM32 dan ESP32. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Kita mulai dari pengertiannya. I2C atau Integrated Circuit merupakan metode komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan mikrokontroler dengan berbagai perangkat elektronik seperti sensor, LCD, EEPROM, dan modul lainnya. I2C dikembangkan agar komunikasi antar perangkat dapat dilakukan hanya menggunakan dua jalur kabel sehingga lebih sederhana dan efisien. Fungsi komunikasi I2C. Jadi komunikasi I2C ini digunakan untuk pertukaran data antar mikrokontroler dan perangkat lain. Pada STM32 dan ESP32, I2C banyak digunakan untuk membaca sensor, menampilkan data ke LCD I2C, dan komunikasi dengan modul eksternal lainnya. Penggunaan I2C membuat jumlah pin yang digunakan menjadi lebih sedikit dibanding komunikasi paralel. Jalur komunikasi I2C, jadi I2C itu menggunakan dua jalur utama. Yang pertama ada SDA atau serial data, lalu SCL atau serial clock. SDA digunakan untuk mengirim dan menerima data, sedangkan SCL digunakan sebagai sinyal clock untuk sinkronisasi komunikasi. Semua perangkat yang terhubung pada I2C menggunakan kedua jalur ini secara bersama-sama. Konsep master dan slave. Jadi pada komunikasi I2C terdapat perangkat master dan slave. Master merupakan perangkat yang mengontrol komunikasi dan menghasilkan clock, sedangkan slave merupakan perangkat yang menerima perintah dari master. Dalam praktikum ini, STM32 atau SP32 bertindak sebagai master dan sensor atau LCD bertindak sebagai slave. Komunikasi I2C dimulai ketika master mengirimkan sinyal start. Setelah itu, master mengirim alamat slave yang dituju beserta data yang akan dikirim atau dibaca. Slave yang memiliki alamat sesuai akan merespon dan melakukan pertukaran data. Setelah komunikasi selesai, master mengirimkan sinyal stop untuk mengakhiri komunikasi. Alamat I2C. Nah, setiap perangkat I2C memiliki alamat khusus agar dapat dikenali oleh master. Alamat I2C biasanya berbentuk heksadesimal seperti 0x27 atau 0x68. Dengan adanya alamat ini, beberapa perangkat dapat terhubung pada jalur SDA dan SCL yang sama tanpa terjadi konflik komunikasi. I2C pada STM32 dan ESP32. STM32 memiliki fitur I2C internal yang dapat digunakan melalui STM32 Cube IDE atau STM32 Cube MX. Pada praktikum ini, STM32 digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor atau LCD menggunakan protokol I2C. STM32 mampu melakukan komunikasi I2C dengan kecepatan yang stabil sehingga sering digunakan pada sistem embedded dan industri. SP32 juga memiliki fitur I2C internal yang mudah digunakan menggunakan Arduino IDE maupun ESP. ESP32 mendukung penggunaan pin SDA dan SCL yang fleksibel sehingga memudahkan dalam perancangan sistem IoT. Dalam praktikum ini, ESP32 digunakan untuk membaca data sensor dan menampilkan data menggunakan komunikasi I2C. Langkah praktikum I2C. Praktikum dimulai dengan menghubungkan perangkat I2C seperti LCD atau sensor ke pin SDA dan SCL pada STM32 atau SP32. Setelah itu dibuat program komunikasi I2C untuk mengirim atau membaca data dari perangkat slave. Hasil komunikasi kemudian diamati melalui serial monitor atau tampilan LCD. Itu sih memiliki kelebihan seperti penggunaan pin yang sedikit, mendukung banyak perangkat dalam satu jalur, dan mudah digunakan pada sistem embedded. Namun, I2C juga memiliki kekurangan, seperti kecepatan komunikasi yang lebih rendah dibanding SPI, serta jarak komunikasi yang terbatas. Penerapan I2C. I2C ini banyak digunakan pada berbagai aplikasi elektronika, seperti sensor suhu, RTC, LCD I2C, EEPROM, modul akselerometer, dan sistem IoT. Pada STM32 dan ESP32, komunikasi I2C sangat membantu dalam pengembangan sistem otomatisasi dan monitoring karena mempermudah koneksi dengan berbagai modul eksternal. Kita langsung aja masuk ke video praktikumnya. Oke. Nah, di sini kita menjadikan ESP32 sebagai master dan untuk maksudnya STM32 menjadi master dan ESP32 itu menjadi slave. Nah, itu untuk pin D4-nya disambungkan ke push button. Nah, itu
untuk button. Nah, untuk di STM32 sendiri bisa juga tuh sama push button. Ya sudah, nanti master akan mengirimkan komunikasi, lalu slide-nya akan menerima untuk membacanya dan akan ditampilkan di LCD-nya. Oke, go. Untuk programnya sudah menyeting juga. Tinggal diupload aja. Jika sukses, maka sudah berhasil, sudah bisa mengirimkan dari master, mengirimkan aplikasinya, nanti akan ditampilkan di LCD-nya tersebut. Wait. Ini untuk program Arduino-nya. Jadi nanti program akan dikirim ke STM32 ini kan sebagai master. Tinggal dikompil aja. Sudah berhasil kan seperti ini. Wait. Nah, tinggal connecting. Nah, sudah berhasil. Lagi tinggal 100%. Nah, oke. Itu akan dituliskan I2C OK. Jika memang terkirim, maka nanti di LCD-nya akan menampilkan juga I2C OK. Nah, itu rada redup. Wait. Bentar, LCD agak redup. Itu sudah sedikit terbaca, itu berarti sudah berhasil mendapat. Itu ada tuh kelihatan. Nah, tuh ya.
kelima sistem running, tandanya sudah berhasil mengirim aplikasinya. Nah, perubahan akan mengambilkan itu sih oke, itu sudah berhasil namanya. Kita juga bisa memerintahkan tekan-tekan saja terus buttonnya, tergantung apa yang kita isi di program tulisannya. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan keduanya, jadi ditukar untuk yang sebagai masternya dan sebagai slide-nya. Sebenarnya sama aja, nantinya akan menampilkan juga di LCD-nya, tidak ada bedanya. Jadi ya hanya pertukaran master dan slide saja. Nah, tuh muncul langsung juga akan mengirimkan komunikasi itu tulisan I2C oke. Pin-pin yang terhubung LDB6 dan B7 dulu 0 ke 33 32 STM SP32. Ini untuk programnya. Jika sudah sukses sama seperti tadi, nah tuh dia itu sih oke. Kita langsung aja ke kesimpulannya. Jadi itu sini merupakan metode komunikasi serial yang menggunakan dua jalur. Yang pertama ada SDA, lalu kedua ada SCL untuk pertukaran data antar perangkat pada STM32 dan SP32. I2C digunakan untuk komunikasi dengan sensor, LCD, dan modul lainnya secara efisien. Penggunaan I2C sangat penting dalam sistem embedded modern karena sederhana, hemat pin, dan mudah dikembangkan. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.